selesai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pertemuan ke-7 hari ini kita lanjut di bab 2 perlindungan dan penegakan hukum. Kompetensi dasarnya yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Indikator yang diharapkan diantaranya satu, menguraikan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, menganalisis peran kepolisian negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kehakiman Republik Indonesia, advokat, pengacara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, menerbitkan sikap peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Konsepnya di tadi 3.2 ini Bapak akan menyampaikan di antaranya yaitu peran lembaga penegak hukum, di antaranya peran kepolisian, peran kejaksaan, peran kehakiman, peran advokat, kemudian peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu peran kepolisian Republik Indonesia. Di sini anak-anak, lalu ini kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya? Kelihatan Pak Guru. Kelihatan ya. Nah ini mah di antaranya peran Indonesia di lapangan ya anak-anak. Ini sedang olah TKP ya. Olah tempat kejadian perkara ini sebuah kasus ya. Kasus pembunuhan, kasus perampokan atau apa yang meninggalkan jejak di sini lah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ya. Sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan yang tindak peran kepolisian ya. Mengayomi, melayani, melindungi masyarakat. Baik, lanjut kewenangan Polisi Republik Indonesia dan berikut. Satu, Ini sakit Pak Usman. Sakit Pak. Belum sembuh. ya. Sudah di ini kayaknya sudah ikut melihat ke teman-teman kayaknya. Sudah Pak, bersama-sama kawan-kawan. Sama ini juga Pak. Ya sama wali kelas Pak waktu kemarin Pak. Ya, syukur kalau seperti itu. Jadi bentuk kesederhanaan ya di dalam kehidupan sosial ya. Saya Pak mau nanya Pak. Saya lihat nonton di berita Pak, banyak warga Indonesia itu hashtag tagar percuma lapor polisi. Jadi berpikiran bahwa dianggapnya kita percuma Pak lapor polisi kalau tidak diselesaikan, harus ada uang terus katanya Pak. Bagaimana Pak? Bukan pertanyaan lagi, bukan menjawab. Baik, dari pertanyaan tujuan dan imam siapa yang mau? Tidak.
kemarin? Saya pernah ditilang Pak waktu kemarin ke sekolah, lupa bawa nggak ada SIM. Memang saya salah, tapi saya ditakut-takutin sama polisi Pak dari beberapa pasal, banyak pasal kesalahan saya. Ada pasal masalah tidak ada SIM, tidak ada pentilnya, tidak ada banyak pasal Pak. Tapi saya ikutin prosedur Pak, sampai ke pengadilan. Ternyata sebanyak-banyaknya pasal yang diajukan, hanya satu Pak pasal yang akan diajukan yaitu yang paling tertinggi gitu Bapak. Baik, yang lainnya ya bagus Ridwan tadi dari pengalaman yang dialaminya diungkapkan ya. Ya bagus itu sih yang pengalaman Ridwan merupakan jawaban ya, karena peristiwa itu jawaban juga ya yang dialami oleh orang itu kemudian dialami oleh orang lain lagi. Baik, jika tidak ada seperti ini apa yang disampaikan oleh Ridwan dan Imam betul ya, itu sebetulnya tidak boleh ya menerima surat gratifikasi atau karena tugas kepolisian kita ketahui ya, melayani, melindungi, apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh Ridwan, menakut-nakuti itu jelas menyalahgunakan wewenang, jabatan, kekuasaan seperti itu ya, karena tugas polisi kan melayani, mengayomi ya dan melindungi. Baik, mau bicara lagi lanjut ke peran kejaksaan. Jelas Pak. Tidak ada. Jelas Pak, jelas lanjut. Baik, mulai kejaksaan. Di antaranya melakukan penuntutan ya. Nah ini lihat bisa dilihat gedung kejaksaannya ya. Ini gedung kejaksaan bisa diulang apa ya. Kejaksaan ini di daerah juga ada di tingkat kabupaten. Nah di gedungnya mungkin di tingkat provinsi disebut juga kejaksaan tinggi. Nah, inilah salah satu kejaksaan. Tugas yang keduanya itu melaksanakan penetapan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah dibuat dalam hukum tetap keras ya. Yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat. Kemudian yang keempat melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan undang-undang. Yang kelima melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tentang pemeriksaan sebelum didinamikan dengan penyidik. Nah inilah peran kejaksaan ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut lagi ke peran kehakiman. Materi selanjutnya ketiga yaitu peran kehakiman. Nah di Indonesia kita ketahui ya kehakiman ada yang namanya pengadilan ini ya, pengadilan kelas terbuka. Nah berarti ini ada pengadilan tingkat kabupaten kota ya, kemudian ada pengadilan tinggi tingkat provinsi dan di tingkat tingginya yaitu Mahkamah Agung yang berada di pusat di Jakarta. Nah di sini di Indonesia perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, peradilan militer, dan pengadilan tata usaha negara serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, kalau di dalam undang-undang dasar kita, kekuasaan kehakiman itu tercantum dalam pasal berapa coba? Ada yang tahu? Imam tentang kekuasaan kehakiman? Pasal berapa dalam UUD 1945? Pasal 24. Ya sudah. Ya betul, pasal 4. Betul, bagus Imam ya. Itu pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ya, pasal 24 A-nya tentang Mahkamah Agung, 24B-nya tentang
yang Ya, silakan, mengangkat dan Sok. Jangan takut salah, ini memberhentikan belajar. adalah presiden, Bapak. Presiden. Yang mengangkat dan memberhentikan hakim, Presiden. presiden. Iya. Salah ya, Pak? Nah, kurang tepat. Ya, yang lain ada yang coba nggak? Ridwan. Hakim diusulkan dulu Pak ke Mahkamah Agung. Lalu yang melantik adalah Mahkamah Agung. Sedangkan kalau Mahkamah Agung itu diangkat sumpahnya dan dilantik oleh Presiden. Hakim Agung yang Ridwan, dilantik ya. presiden, Hakim Ya. Agung. Nah, seperti itu. Kemudian adapun untuk penilaian hakim itu diberikan tugas dan wewenang kepada komisi yudisial, ya, di mana komisi yudisial ini yang akan menilai para jaksa, para hakim, ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Irisma gimana? Puas belum dengan jawaban yang Sudah, disampaikan? Bapak, sudah. Bapak mau pulang? Ya, Sudah, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, iya, sama-sama. Ayo, ya, luar biasa. Ayo Risma. Sebelum Bapak lanjut lagi, silakan. Jika ada yang belum puas dengan materi ini, silakan ditanyakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Dipahami atau belum? Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Saya tidak lanjut, Pak. Siapa? Deno, silakan Deno. Mau tanya perbedaan ini, Pak, perbedaan pengadilan dengan peradilan, Pak. Apa perbedaan peradilan dengan Ya, baik, Bapak. pengadilan? Ya. Baik. Perbedaannya sebetulnya ya antara pengadilan dan peradilan, ya. Kalau pengadilan ini jelas lembaganya, ya, pengadilan, ya, bisa pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya. Sedangkan kalau peradilan di sini bisa dikatakan prosesnya, proses peradilan, ya, proses ketika seorang sedang diadili di pengadilan, seperti itu peradilan, ya. Ya, hampir sama tapi beda, ya, seperti itu antara pengadilan dan peradilan. Kalau pengadilan ini menunjukkan lembaganya ataupun peradilan menunjukkan prosesnya, ya. Kalau yang lain mau menambahkan silakan. Pak, Ya, jadi kesimpulan dari Bapak yang tadi ucapkan, yang diutarakan, peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan, ya Pak, ya, ya. yang berhubungan dengan tugas mereka, tugas memeriksa gitu, memutus dan mengadili perkara gitu. Sedangkan kalau pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan mengutus perkara. Benar nggak Pak ya? Betul 100 untuk Ridwan, ya. Deno, gimana apa yang disampaikan oleh Ridwan? Iya, Pak, sudah jelas, Pak. Terima Ya, kasih. Alhamdulillah. Baik, tidak ada lagi tambahan. Kalau tidak ada, Bapak Iya, lanjut, Pak. ya. Lanjut. Saya Pak Muhammad Anda, Pak. Nanda, Muhammad Nanda mau bertanya? Iya, saya mau bertanya. Iya, Pak. Saya mau bertanya tentang peran Mahkamah Konstitusi, Pak. Oh, Peran dan tugas. ya. Baik, ini sama-sama tentang lembaga kekuasaan kehakiman, ya. Langsung ini Bapak aja jawab saja, ya. Ya, bila Bapak mau nanti ada rekan yang mau jawab, silahkan, ya. Daripada lembaga Mahkamah Konstitusi, ya. Konstitusi ini jelas salah satu di antaranya, ya, untuk memutus sengketa, misalnya sengketa pilkada, ya, di Mahkamah Konstitusi itu, ya, kepala daerah, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, kasus pemilu, partai politik, itu di Mahkamah Konstitusi. Kemudian selain itu juga untuk menguji undang-undang, ya, terhadap undang-undang dasar, maupun menguji peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih atasnya, apakah sesuai atau tidak, seperti itu. Itu tugas daripada atau peran daripada Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang mau nambahkan yang lainnya silakan. Nah, Nanda gimana Nanda? Apa yang Bapak jawab? Sampaikan. Masih belum puas? Iya, Pak. Atau temannya mau menambahkan dari Bapak? Sudah Gimana? cukup, Pak. Ya. Kita cukup, Pak Ujang. Kita lanjut, ya. Peran yang keempat, yaitu peran advokat
Nah, di sini bisa dilihat gambarnya ya. Apa Bisa. Bisa Pak. Deden apa advokat itu Deden? Biasanya di konsep pengacara Pak kalau itu menurut. Iya betul, Deden. Terima Nah, kasih. ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pengacara ya. Advokat adalah orang yang berfungsi memberi jasa hukum, bantuan hukum ya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum ya. Dari sini tentunya kalau seorang ketika diproses di pengadilan tanpa didampingi oleh advokat atau pengacara itu dinyatakan cacat hukum atau melanggar hak asasi manusia. Nah seperti itu. Peran KPK sekarang itu Komisi Pemberantasan Korupsi ya, yang singkatnya adalah ya, KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk ya pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi ya. Bahkan bukan hanya korupsi saja, termasuk kolusi dan nepotisme ya. Selanjutnya, nah ini wewenang KPK, ini gambar gedung KPK ya, bisa kelihatan anak Terlihat Pak. di depan ya, Iya, di Pak. infokus ya, kelihatan ya infokus yang Deden, lampunya dimatikan supaya yang di samping kelihatan infokusnya. Udah dimatikan Baik, Deden Pak. lampunya? Iya, Matikan, Pak. matikan. Tidak Ya, Pak. ya, sudah kelihatan jelas ya. Nih, baik, wewenang KPK ya. Di antaranya satu, mengkoordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Baik, kita lanjut ya, karena KPK ini merupakan lembaga yang independen. Silakan tentang KPK ada pertanyaan atau kita lanjut aja dulu ke materi ya KPK ya. Nanti kita tanyakan, setuju tidak? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, baik, terima kasih. Upaya pemberantasan korupsi ya. Ya, pengertian korupsi ini. Kata korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidakjujuran ya. Selain korupsi ini ada anak-anak ya, kolusi ini. Nah, kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggaraan negara atau antara penyelenggaraan negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Ini kolusi ya. Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau golongan atau kroniknya ya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Baik, kita lanjut ya. Ini pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Nah ini yaitu gratifikasi ini pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon ya, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah inilah yang dimaksud dengan gratifikasi yang diberikan. Ini termasuk melanggar ya, pasal 12 ya, B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi.
Lanjut, gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, misalnya melalui transfer atau banking ya, sama ya, gratifikasi juga. Next, pengecualian yaitu sesuai pasal 12C ayat 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi. Kita lanjut ya, karena mau tidak mau di materi ini merupakan tindak lanjut dari materi di pertemuan yang lalu yang di KD di sub-KD yang pertama tentang hakikat pelindungan dan penegakan hukum. Sedangkan kan peran lembaga penegak hukumnya ya. Jadi adanya sinkronisasi antara hakikat pelindungan dan penegakan hukum sekarang peran lembaga penegak hukumnya seperti itu ya. Jadi kalau di minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang hakikat pelindungan penegakan hukum, bagaimana hakikatnya hukum itu sendiri. Nah sekarang peran lembaga penegak hukumnya tadi yang sudah Bapak paparkan ya, dari mulai kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, termasuk sekarang ini KPK ya. Lanjut. Fenomena korupsi di Indonesia ya. Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses perubahan, selalu muncul kelompok-kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik. Namun sesungguhnya banyak di antara mereka yang tidak mampu ya. Nih. Di lembaga-lembaga politik mereka ya, politik instan ya, sering hanya ingin memuaskan ambisi pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat, tapi tidak jarang di antara mereka sering terjebak pada ambisi pribadi dan kepentingan kelompok tertentu ya. Baik, lanjut. Nah ini dari gambar ini tahu nggak upaya penindakan ya. Tadi kalau tadi ini bisa dikatakan pencegahannya ya. Nah, sekarang penindakannya ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang tindak pidana korupsi, pasal 43 yang mengatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui undang-undang, sehingga lahirlah yang namanya KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Strategi penindakan kasus ditangani sendiri ya, oleh KPK yang dan dilimpahkan. Baik, ini cukup jelas. Kita lanjut. Beberapa contoh penanganan kasus dan penindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK. Coba gambar ini Puspa, mana Puspa? Tidur Puspa? Puspa? Ridwan? Ada Bapak. Nah ini coba jelaskan gambar. Ada, Bapak. Nih, buat apa nih Puspa? Ini gambar proses di pengadilan Bapak. Pengadilan. Kira-kira kasus apa ini? Proses apa ya? Kira-kira menurut Korupsi? Puspa? Ya betul, karena kita sedang membahas korupsi. Nah ini dari gambar ini yang Bapak tunjuk di tengah panah ini di fokus yang menggunakan pakaian hitam dan merah ini siapa kira-kira? Hakim. Tim dan hakim Ya anggota betul. Bapak. Hakim dan anggota betul. Kemudian ini yang baju biru siapa ini kira-kira? Tersangka atau terdakwa. Ya betul Deden, betul tersangka terdakwa ya. Terdakwa Bapak kalau udah di Iya. pengadilan namanya. Oh iya betul, terdakwa, tapi belum menjadi Tersangka. terpidana. Terpidana. Iya, Karena diproses, Pak. Ya, belum pernah diproses. Sedangkan ini yang jajar di sini siapa ini? Deden, Mungkin saksi Pak. saksi ya betul. Deden betul. Ini coba Ayu Risma, Ayu yang dua ini apa nih? Pengacara Bapak? Atau jaksa? Nah ya, ya betul. Ini pengacaranya yang bukan. Kalau ini Jaksa penyiasat. ya, baik. Ya dari gambar ini cukup jelas ya, ini adalah sebuah proses ya, gambaran mengatur ya ini proses
contoh penanganan kasus dan penindakan. Nah, jadi kasih contoh nih. Ini otodidak saja anak-anak ya. Coba pertama ini cara pembuatan saja nih. Kelompok pertama yang Neno, Eni, Ridwan, Imam, Mita, dan Risma. Ya, ini kita KPK bukan lagi lembaga yang independen. Kenapa? Ya, saat ini ya. Yang kelompok dua, Lucy, Puspa, Muhammad Ananda, Susi, dan Deden. Nah, ini membahas mengapa aparat penegak hukum bisa melanggar hukum. Nah, ini otodidak saja Bapak ingin berharap kalian secara mental dan keberanian ya, mental dan keberanian apakah mau berpendapat atau tidak nih, supaya boleh kelompok yang lain menanggapinya. Silakan. Kelompok 1 Pak. Ya. Ridwan silakan, coba mau berkomentar, silakan kelompok 1. Iya, dari kelompok kami berdiskusi sudah menghasilkan rumusan-rumusan kenapa KPK sudah tidak lagi lembaga yang independen, dikarenakan adanya anggota-anggota sekarang, anggota-anggota KPK yang direkrut menjadi pegawai negeri sipil Pak, sehingga intervensi terhadap negara kepada negara itu sangat besar tatkala melibatkan uang negara. Seperti itu Bapak. Iya, betul ya. Apa yang disampaikan perwakilan kelompok 1 Ridwan betul. Kelompok 2 mau menambahkan atau menanggapi? Ada nggak di kelompok 2 yang atau setuju saja yang disampaikan oleh Ridwan? Kelompok 2, Lucy, Puspa, Nanda, Susi, Deden, setuju apa yang disampaikan oleh Ridwan? Setuju, Pak. Setuju. Setuju Pak. Oke, ya karena tepat sekali ya. KPK bukan lagi lembaga yang independen dan apa tadi jelas yang disampaikan oleh Ridwan. Sekarang silakan menyampaikan kelompok 2 perwakilannya. Baik mau sama siapa? Lucy, Puspa, Nanda, Susi atau Deden? Mengapa aparat penegak hukum bisa melanggar hukum? Kalau itu memang terbukti dalam proses penyidikan, bisa saja calon yang didakwakan itu bisa menyuap Pak, sehingga bisa dilepaskan Pak. Ya betul. Ada yang menambahkan lagi? Betul apa yang disampaikan oleh Ridwan? Ada yang menambahkan lagi? Ya. Jadi itu kembali ke Silakan. Si. jadi itu kembali ke pribadi masing-masing para penegak hukum. Kalau mereka pribadinya mereka terutama di sini harus dilandasi dengan rasa iman dan agama yang penegak hukum itu tidak akan melanggar hukum Pak. Betul. Jadi kembali lagi kepada personal pribadinya masing-masing ya, karena imannya lemah, mungkin karena ada peluang, kesempatan dan sebagainya sehingga melanggar hukum ya. Contoh misalnya ketika polisi lalu lintas di jalan raya sedang melaksanakan operasi yang lain ada tanda-tandanya, sedangkan di tempat lain polisi tidak ada rambu-rambu untuk melaksanakan operasi, begitu memberhentikan kendaraan, menilang, menerima amplop itu, dan berarti kembali lagi kepada personalnya. Betul. Dinamika penegakan hukum kita bahas minggu depannya ya. Minggu depan kita akan membicarakan presentasi kelompok ini. Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa Pak. Bisa. Untuk pertemuan akhir ini masih ada kesempatan waktu ya. Jika ada yang bertanya silakan, ataupun kesimpulan nanti siapa yang sanggup mau menyimpulkan pertemuan pagi hari ini, apa yang Bapak sampaikan tentang peran daripada lembaga penegak hukum. Ada yang sanggup nggak menyimpulkan pertemuan materi hari ini? Di pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah para penegak hukum. Ya. Kita semua tahu bahwa melanggar hukum, tetapi setelah Ya. Ya, gimana? yang dicontohkan para penegak hukum. Ya. Ya. Baik.
bagus Imam ya. Ada ini lain? Menindaklanjuti bahwa negara kita ini punya asas praduga tak bersalah Pak. Tatkala sudah ditangkap oleh pihak penyidik, sehingga penyidikan tersebut dikumpulkan bukti-bukti dan diserahkan oleh jaksa penuntut umum. Namun setelah sudah sampai di pengadilan, penyidik tidak punya wewenang kembali lah Pak, karena proses pengadilan akan berjalan sesuai dengan aturan-aturannya hingga muara-muaranya ditetapkan oleh jaksa hakim. Seperti itu Bapak yang saya tahu. Betul. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, pada pagi hari ini tadi apa yang disampaikan oleh Ridwan ya, bersama lagi ya. Jadi proses-proses negara punya terjadi di Indonesia sesuai dengan konsep negara hukum ya, Undang-Undang 45 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum ya, apalagi yang diperkuat di dalam pasal 27 ayat 1 ya, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya, atau dalam masalah ini yaitu equality before the law. Jadi semua warga negara sama di hadapan. Kembali lagi kepada KM untuk berdoa. Silakan. Baik Bapak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak, kembali lagi kepada Bapak dosen sebagai moderator utama. Terima kasih.